Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, siswa-siswi SMP 63 yang luar biasa. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kerajinan sabun yang sangat mudah. Konteks dalam pembuatan sabun anak-anak kemarin sudah Bapak utarakan bahwa ada beberapa cara teknik di dalam pembuatan sabun. Ya, di antaranya yang pernah kita ajarkan adalah teknik cetak. Anak-anakku yang bagian, sebelum kita mulai dari praktek kita, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai dan selesai. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan sedikit menerangkan tentang pola bagaimana cara membuat hasil karya yang baik, mudah tetapi jual belinya tinggi, ya. Di antaranya adalah sabun. Perlu ada anak ketahui bahwa di dalam kerjaan sabun itu sangat mudah. Tatkala kita membutuhkan daya saing, kita butuh kreativitas, apalagi kita di lingkungan bisnis. Tentunya kita manfaatkan sabun. Sabun itu kan harganya sangat murah, ya, sangat mudah, sehingga kita bisa terjangkau dari harganya dan kita bisa mudah dalam pembuatannya. Yang pertama adalah dari bentuk diukir. Ya, kenapa diukir? Karena ada perbedaan antara sabun yang dibuat dengan batangan dengan sabun yang dibuat dengan diukir. Kalau diukir itu terkesan kiasannya membentuk, sehingga pola-polanya itu ada. Dan teknik-tekniknya di sini adalah satu, kita bentuk dulu sabun dengan bentukan yang sangat mudah. Yaitu yang kedua adalah bahwa teknik sabun itu kan biasanya banyak, ya. Boleh pakai sabun bekas, boleh pakai sabun yang baru, ya. Tetapi yang di sini tekankan adalah bagaimana kita cara membuat sabun dengan cara teknik cetak. Selanjutnya bahwa di dalam teknik dalam buat kerajinan sabun itu yang pertama adalah satu, banyak sekali, yaitu tadi yang Pak Tony sebutkan cetak, ya. Ada juga teknik ukir, ya, itu yang harus terlaksana. Selanjutnya bahwa dalam pembuatan sabun itu yang pertama adalah kita pilih sabun yang bagus. Boleh sabun macam sabun, dari sabun Gift, dari sabun Lifebuoy, dari sabun Love. Kalau di sekolah kita, karena kan ini kan sekolah kita gratis, ya kan, sekolahnya sabunnya sudah dibiayai oleh sekolah kita, luar biasa. Kalau sekolah lain sabun itu beli sendiri, kita ini sudah ada, ya kan. Kemarin kok kerja sama dengan Bu Dia sebagai bendahara sekolah, Bu Lilis sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bu Lilis, terima kasih Bu Dia yang sudah memfasilitasi sehingga sabun itu tidak beli kamu, kan. Sekarang hanya kita bagaimana cara membuktikan hasil yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama itu kita potong-potong kecil, atau kita iris-iris, atau kita parut itu sabun sedemikian halusnya. Kemudian kita ada namanya mejeni, ada namanya dikasih air panas lalu dicampur jadi satu, lalu dibikin semacam adonan. Dari adonan itulah kita akan melihat sejauh mana hasilnya. Kan kita lihat ini kan hasil dari karya anak. Di antaranya ada yang terkesan kasar, ada yang terkesan halus. Kalau yang terkesan kasar itu kita harus melihat karena gimana? Karena dalam adonannya itu pada saat membentuk pola tennya itu tidak rata, sehingga menimbulkan terkesan kasar. Nah, kalau ini dari kelas 7, dari kelas 92, ini terkesan halus. Kenapa? Karena di dalam adonannya itu dia memotongnya itu sangat baik. Karena dia memotongnya itu menggunakan pisau yang tipis, tidak pakai gunting, lalu diparut lagi, sehingga terkesan halus. Dan begitu juga karena ada campuran maizena. Campuran maizena itu dipakai agar tidak pudar, sehingga warnanya warna aslinya, warna sabun, ya, warna sabun yang terkesan asli seperti bentuk asli sabun tersebut, ya. Itu. Nah, fungsi kerajinan. Nah, kita sekarang karena kita ini hasilnya sudah oke, maka kita akan melihat ini ada hasil dari kelas 92, ini dari 91. Nah, ini yang dampak yang sedikit kasar, ini yang halus. Nah, kita akan melihat fungsi kerajinan daripada sabun. Fungsi daripada sabun yang pertama adalah sebagai sumber penghasilan. Kita tahu bahwa dalam sumber penghasilan itu kita akan melihat karena kita di lingkungan bisnis, kita bisa jual.
Ya kan, sudah ada beberapa teman kamu, teman kalian yang sudah menjual produk sabun. Siapa namanya? Namanya adalah Dava sama Siti Maisyarah. Siti Maisyarah telah menjual, harganya berapa? Harganya 25.000. Nah, pada sabunnya itu kan hanya 5.000. Sehingga dia untung nggak? Untung. Cukup dengan modal 2 sabun, maka dia menghasilkan uang yang 25.000. Itu kan luar biasa. Itu sebagai hasil yang luar biasa. Itu sudah dibuktikan di pasaran ya. Dia jual di mana, saya tanyakan, dia jual di Glodok. Selanjutnya sebagai hiasan rumah. Kalau memang tidak mau dijual ya, dipakai di rumah ya. Jadi rumah kita tidak terkesan bau, sehingga akan merasa enaklah, sejuk dengan hawa, dengan sabun, dengan bau sabunnya luar biasa. Yang ketiga sebagai pendidikan anak. Oleh sebab itu di dalam materi ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengolah sabun menjadi yang lebih produktif sehingga dipasarkan dengan mudah dan menghasilkan uang. Itulah kira-kira konsep daripada mengapa kita dituntut untuk bisa membuat kerajinan sabun agar senantiasa anak-anak bisa berproduksi ya, bisa menghasilkan sesuatu, bisa membuat sesuatu yang bisa menghasilkan ya untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan nanti di kalangan masa depan anak-anak. Itu kiranya yang dapat Bapak sampaikan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gemilang 63.